Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan hari ini, Miss Christine akan membahas materi baru yang sebelumnya kita belajar tentang dot product. Sekarang terus sudut antara dua vektor. Sekarang kita belajar mengenai proyeksi ortogonal suatu vektor. Ini adalah materi terakhir pada semester ini, dan ini persiapan untuk UPH 2 bahkan ke PAS. Jadi tolong diperhatikan ya. Check it out. Nah, Miss punya sebuah sudut ya. Sudut OAB katakan. Nah, jika kita sebelum kita membahas tentang bagaimana sih mencari sudut proyeksi ortogonal itu, yang kalian perlu ketahui yaitu apa sih dua kata ini. Yang pertama proyeksi dan yang kedua ortogonal. Kalau proyeksi itu adalah citra dari sebuah objek yang ditempatkan pada posisi mendatar. Berarti anggapannya ini ya. Jadi proyeksi itu bayangan objek yang mendatar, ibaratkannya ini ya. Nah, sedangkan ortogonal itu hubungan dua buah garis yang tegak lurus pada satu titik. Kita misalkan hubungan dua garisnya itu yang tegak lurus. Nah, adalah ini. Berarti tegak lurus, tandanya pastinya siku-siku ya, tegak lurus. Ini yang kita sebut ortogonal. Ini adalah OB-nya adalah proyeksi, dan kita misalkan ini adalah sudut C-nya. Nah, AC itu adalah ortogonal. Nah, jika kita misalkan OA itu adalah vektor A dan OB ini, kita misalkan saja ya, OB itu adalah vektor B. Nah, sekarang kita mau cari proyeksinya. Proyeksinya tadi ini ya. Proyeksinya itu adalah citra atau bayangan sebuah objek yang ditempatkan pada posisi mendatar. Nah, kita mau cari proyeksinya. Kita lihat proyeksinya berarti adalah OC. Nah, OC itu adalah proyeksi antara OA kepada OB. Perhatikan lagi ya. OC adalah proyeksi antara OA kepada OB sebagai bayangannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita akan mencari panjang OC atau panjang vektor C? Udah siap? Sekarang kita lihat dulu. Nah, untuk mencari panjang vektor C atau OC itu kita menggunakan konsep dasar dari trigonometri dan dot product yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, kita lihat segitiga OAC, dan di sini adalah sudutnya theta ya. Dari segitiga OAC ini terbentuk suatu sudut yang disebut misalkan sudut theta. Maka kita lihat untuk pertemuan sebelumnya, kalau mencari cos kan karena ini tetanya di sini ya. Jadi kita lihat samping per miring. Nah, samping per miring itu punyanya siapa? Punyanya cos. Karena di sini sudutnya namanya theta, maka kita buat cos theta. Cos theta berarti samping per miring. Berarti apa ini? Vektor C. Ya. Ini kita misalkan OC itu adalah vektor C. Kelihatan? Itu ya. Pakai spidol aja deh supaya kelihatan. Cos theta ini ya. Cos theta samping per miring berarti
panjang vektor C per panjang vektor A. Udah? Maka kita peroleh bagaimana? Vektor, karena kita mau cari vektor C-nya, maka vektor C sama dengan panjang vektor C berarti panjang vektor A dikalikan cos theta. Ini kita buat persamaan 1 ya. Nah, sekarang berikutnya yaitu tentang masih terkait dengan video sebelumnya. Video sebelumnya itu ketika kedua vektor dikalikan, misalkan nih vektor OA atau vektor A dikali vektor OB atau vektor B. Jadi bunyinya gimana? Pertemuan yang sebelumnya, video sebelumnya berarti panjang vektor A ya dikali panjang vektor B dikali cos theta. Masih ingat? Nah, cos theta berarti sama dengan panjang vektor A. Cos theta berarti sama dengan bawahnya sini aja ya. Vektor A dikali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Ini kita buat persamaan 2. Nah, sudah. Setelah ini bagaimana? Berarti berikutnya kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1 untuk mencari proyeksi C-nya. Nah, bagaimana substitusinya? Semoga cukup ya. Substitusinya berarti kita substitusikan ya. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, berarti kita lihat, karena kita mau cari proyeksi C atau vektor C, maka kita lihat vektor C berarti vektor A dikali cos theta. Nah, cos-nya udah ya. Nah, kita lihat di persamaan 2 cos theta-nya sudah ketemu. Cos theta-nya berarti kita ganti ya, cos theta-nya dengan ini vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sudah? Dari sini sudah mulai ngeh ya. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. A sama dengan A. Nah, maka vektor C dapat kita simpulkan rumusnya vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, rumus ini yang akan kita pakai untuk mencari
proyeksi ortogonalnya. Nah, kita akan ke contoh soal. Kita ke contoh soal yang ada di buku paket ini ya, matematika. Nih, kita coba di nomor 10. Nah, kita coba di nomor 10 halaman 94. Kalau kalian bisa lihat buku paket kalian masing-masing, halaman 94 nomor 10. Diketahui vektor Z adalah proyeksi vektor X sama dengan min akar 3, 3,1 pada vektor Y sama dengan akar 3, 2,3. Nah, di sini disuruh tentukan panjang vektor Z-nya. Ada berapa panjang vektor Z? Bagaimana caranya? Check it out. Oke, nih soalnya buat simple. Diketahui vektor X itu anggotanya min 3,3,1, vektor Y-nya akar 3,2,3, dan Z, vektor Z itu merupakan proyeksi dari vektor X ya, bayangannya, bidang datarnya. Nah, yang ditanya adalah panjang vektor Z. Penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat. Kalau tadi kan pemisalannya menggunakan menggunakan vektor A, vektor B, vektor C. Nah, sekarang ini vektornya kita ganti namanya, ini X, Y, dan Z. Jadi rumusnya seperti apa? Panjang vektor Z yang kita cari ya. Maka vektor Z sama dengan vektor X dikali vektor Y per panjang vektor Y. Ya, jelas ya. Maka vektor Z sama dengan, nah kita lihat, ingat gak perkaliannya bagaimana kemarin? Untuk mengalihkan dua vektor ini berarti anggota pertama kali anggota pertama dijumlahkan anggota kedua kali anggota kedua. Nah ya, berarti begini. Untuk X berarti, biar kalian jelas dan gamblang, akar 3 dikalikan akar 3 ditambah yang anggota 2 siapa? 3 kali 2 ditambah 1 kali 3 ya. Oke, per straight. Nah, panjang Y, panjang vektor Y bagaimana? Berarti akar Z. Nah, panjang vektor Y berarti akar, kita lihat anggota dari Y, akar 3 dikalikan akar 3 Z ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 3. Oke, sudah benar ya? Sama dengan, nah, min akar 3 kali 3 akar 3, jadi min 3 ya kan? Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu kan berarti 3, karena ini min berarti min 3. Oke, ditambah 3 kali 2 6, ditambah 1 kali 3 itu 3 per, sekarang ini akar berapa nih? Akar 3 kali akar 3 jawabannya 3, 2 kali 2 jawabannya 4, 3 kali 3 jawabannya 9. Kita buat sini aja ya. Oke, min 3 ditambah 6 ditambah 3, min 3 ketemu 3 habis, berarti tinggal 6 per akar. 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 9 itu 16, berarti 6 per 4. Bisa disederhanakan jadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu
Kalau di soal berarti jawabannya nomor 10 3/2 adalah C. C ya, 3/2. Sekian video pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya kalian bisa latihan soal ya, halaman 93 dan 94. Tunggu info dari Miss di @modo. Nomor berapa saja yang dikerjakan. Oke, selamat belajar. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, kalian bisa share di grup @modonya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.